Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, info Seman Sabo masih terkhusus untuk adik-adik peserta didik kelas 9 SMP atau MTS atau sederajat yang telah atau akan dinyatakan lulus dari jenjang SMP atau MTS dan ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK negeri di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Jika kalian telah melihat ulasan tentang periksa data siswa di situs demo yang admin rilis 2 hari yang lalu, kalian pasti melihat beberapa data yang belum sesuai. Sekarang admin akan tayangkan kembali tentang periksa data siswa di situs resmi yang datanya sudah mendekati final seiring dengan sudah dekatnya waktu pelaksanaan PPDB online. Dan ternyata lagi-lagi ada hal yang perlu diperhatikan karena menurut admin ini lebih penting lagi. Sebab data calon peserta didik yang ada di situs resmi dan sudah mendekati final ini kemungkinan besarnya masih ada perbedaan informasi yang disajikan, terutama titik koordinat rumah calon peserta didik yang sangat berpengaruh terhadap peserta didik yang akan mengikuti PPDB jalur zonasi. Tidak hanya itu, nilai akademik, prestasi atau kejuaraan, status afirmasi, baik afirmasi keluarga kurang mampu maupun afirmasi anak nakes penanganan COVID-19 pun perlu dicek dan dicek kembali statusnya. Sehingga apabila ada kesalahan atau kekeliruan bisa segera menghubungi instansi terkait untuk dilakukan perbaikan. Baik, untuk selengkapnya mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama, tentunya kita masuk dulu ke laman atau situs atau website PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Jika kemarin melalui situs demo, sekarang menggunakan situs resmi yang beralamat di jateng.siap-ppdb.com karena situs demo sementara dinonaktifkan. Setelah masuk, perhatikan fitur periksa data siswa dengan background ungu dan teks putih, lalu arahkan ke tombol berwarna kuning bertuliskan periksa data siswa. Lalu klik. Kemudian masukkan kombinasi MSN, NIK, dan tanggal lahir pada kotak yang telah disediakan. Setelah itu, tulis kode keamanan sesuai yang tertera di gambar. Selanjutnya, klik tombol periksa data siswa yang berwarna hijau. Jika data yang ada di pusat data informasi Kemdikbud yang berasal dari Dapodik atau EMIS sudah sesuai dengan Dukcapil, maka akan muncul informasi biodata diri yang sesuai antara Pusdatin dan Dukcapil, asal sekolah beserta akreditasinya, dan alamat lengkap dengan titik koordinatnya. Nah, untuk calon peserta didik yang memilih jalur zonasi, titik koordinat ini sangat penting karena titik koordinat menentukan jarak yang ditarik lurus dari rumah ke sekolah yang dituju. Data alamat diambil dari data Dukcapil, sementara titik koordinat diambil dari data Pusdatin. Untuk melihat detail titik koordinat, klik mode satelit pada peta. Dan inilah salah satu contoh titik koordinat yang kurang sesuai, bahkan titik koordinatnya berada di desa lain, sehingga jarak ke sekolah yang dituju semakin jauh. Berdasarkan data yang admin dapat, memang titik koordinat siswa tersebut kurang tepat penulisannya. Nah, jika kalian mengalami hal ini, maka segera menghubungi pihak sekolah, dalam hal ini operator Dapodik untuk calon peserta didik dari SMP, atau EMIS untuk calon peserta didik dari MTS. Lakukan perbaikan titik koordinat melalui aplikasi Dapodik. Contohnya seperti ini. Ini adalah aplikasi Dapodik SMA yang tampilannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi Dapodik SMP. Di aplikasi Dapodik ini ada fitur atau formulir titik koordinat yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Jika kalian menghubungi operator Dapodik sekolah, pasti operator Dapodik akan memperbaikinya dengan cara klik tombol buka peta koordinat, lalu menentukan titik koordinat, kemudian klik tombol pilih koordinat, dan akhirnya titik koordinat pun sesuai dengan yang sebenarnya. Setelah itu, sang operator Dapodik pun akan melakukan sinkronisasi sehingga perubahan titik koordinat akan terkirim ke Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi. Sehingga titik koordinat yang ada di situs PPDB nantinya menjadi benar. Perubahan setelah perbaikan dan sinkronisasi biasanya butuh waktu paling cepat 1 hari. Oke,
Bagi calon peserta didik yang titik koordinatnya tidak ada masalah, bisa klik tombol lanjutkan yang berwarna hijau. Atau yang bermasalah pun boleh klik lanjutkan untuk melihat informasi berikutnya, yaitu informasi status afirmasi. Informasi atau data yang ditampilkan pada status afirmasi ini bersumber dari Dinas Sosial sebagai sumber data calon peserta didik jalur afirmasi keluarga kurang mampu dan anak stunting, dan sumber dari Dinas Kesehatan sebagai sumber data calon peserta didik jalur afirmasi anak tenaga kesehatan penanganan COVID-19. Jika kalian mau memilih jalur afirmasi namun data belum sesuai, bisa menghubungi instansi terkait. Kita lanjut, sekarang kita klik tombol lanjutkan kembali untuk menuju status akademik siswa. Pada status akademik siswa ditampilkan informasi nilai rapor, akreditasi sekolah, data prestasi atau kejuaraan. Jika informasi yang disajikan pada status akademik siswa belum sesuai, hubungi pihak sekolah, dalam hal ini SMP atau MTS sekolah asal. Jika ketidaksesuaian terdapat pada prestasi atau kejuaraan, operator sekolah juga bisa membantu dengan cara menginput data kejuaraan pada aplikasi Dapodik. Berikutnya kita klik lanjutkan untuk melihat status sekolah zonasi. Di halaman ini, jika semua data sudah benar, maka kalian boleh klik tombol setuju yang berwarna hijau. Tapi jika data belum benar, jangan klik setuju dulu, melainkan perlu melakukan perbaikan dengan pihak terkait. Baik teman-teman, kiranya ulasan singkat tentang periksa data siswa di situs resmi cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Admin akhiri terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.